Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Kami dari kelompok 13 ingin menyampaikan materi yang berjudul Islam di Nusantara di Era Wali Songo. Sebelumnya perkenalkan anggota kelompok 13, saya Abahadian Sofiar Rahman. Dan saya Afei Senada Walid. Latar belakang Islam di Nusantara berkembang pesat pada abad ke-15 hingga ke-16 melalui peran Wali Songo di Pulau Jawa. Wali Songo adalah 9 tokoh penyebar Islam yang menggunakan pendekatan damai, bijaksana, dan menyesuaikan diri dengan budaya lokal. Mereka menyebarkan Islam melalui dakwah, pendidikan, seni, perdagangan, serta pembentukan lembaga keagamaan. Dengan cara tersebut, Islam dapat diterima masyarakat tanpa menghilangkan nilai budaya yang telah ada. Pembahasan yang pertama, masuknya Islam di Nusantara. Dalam proses Islamisasi di Nusantara, terdapat beberapa macam cara yang dilakukan para pedagang Muslim sehingga ajaran Islam dapat tersebar luas. 1. Perdagangan abad ke-7 hingga ke-16 telah terjadi lalu lintas perdagangan yang ramai di Nusantara. Kondisi ini menjadi kesempatan bagi para pedagang Muslim untuk menyebarkan ajaran Islam. Penyebaran dilakukan melalui interaksi dagang, hubungan sosial, dan pendirian masjid sebagai pusat kegiatan keagamaan. Perkawinan pedagang Muslim yang memiliki status ekonomi baik menikah dengan keturunan bangsawan setelah pasangan. Mereka memeluk Islam. Dari perkawinan tersebut lahir keturunan dan komunitas Muslim yang mendukung berdirinya karojan-karojan Islam. Contohnya Sunan Ampel dengan Nyai Manila, Sunan Gunung Jati dengan Kaum Ten. Melalui jalur perkawinan, proses Islamisasi berlangsung lebih cepat dan lebih luas di Nusantara. Sri, tasawuf, penyebaran Islam melalui tasawuf lebih mudah diterima masyarakat Indonesia karena memiliki kemiripan dengan tradisi spiritual dan kepercayaan yang telah berkembang sebelumnya. Para sufi mengajarkan Islam dengan pendekatan yang dekat dengan kehidupan masyarakat seperti yang dilakukan oleh Sunan Panggung. 4. Pendidikan Islam disebarkan melalui pemenyebar di pondok pesantren. Para santri yang telah belajar dari guru agama atau kiai kemudian kembali ke daerah masing-masing untuk mengajarkan ilmu yang diperoleh kepada masyarakat, sehingga ajaran Islam terus berkembang dan menyebar. 5. Kesenian waktu itu dikenal dengan kesusastraan Melayu klasik yang dinamakan genre-genre, yang mana itu merupakan pusat kesenian Melayu di Indonesia pada saat itu. Sehingga dengan kesenian, Islam juga dapat tersebar di Nusantara. 6. Politik masyarakat di Maluku, Sulawesi Selatan memeluk agama Islam. Setelah mengetahui rajanya mempercayai agama Islam, berbagai kerajaan Islam berupaya untuk dapat menguasai kerajaan yang bukan Islam pada waktu itu. Sehingga secara politik, banyak yang mengajak masyarakat non-Islam berpindah menjadi Islam. Selanjutnya, datangnya Islam di Nusantara. Islam pertama kali masuk ke Indonesia melalui pesisir Sumatera sekitar abad ke-12 dan berkembang pesat pada abad ke-15 hingga ke-16. Bukti penyebarannya terlihat dari batu nisan Sultan Malik Al-Shaleh 1297. Selanjutnya, Islam menyebar ke Jawa melalui jalur perdagangan, terutama dari Malaka, dan berkembang di daerah pesisir seperti Jepara, Tuban, dan Gresik. Sebelum meluas ke pedalaman, Islam kemudian menyebar ke Ternate dan Tidore. Pada abad ke-14, Raja Marhum menjadi raja pertama di Ternate yang memeluk Islam melalui dakwah Maulana Hussein dari Jawa. Di Cirebon, Islam mulai berkembang melalui Syekh Datuk Hafi dan kemudian dilanjutkan oleh Pangeran Walangsang yang memperluas wilayah permukiman hingga berkembang menjadi kota Cirebon. Islam masuk ke Banten melalui dakwah Sunan Gunung Jati dan berkembang di bawah pemerintahan Maulana Hasanuddin sejak awal abad ke-16. Di Sulawesi Selatan, Islam menyebar melalui jalur perdagangan pada masa kerajaan Goa di Kalimantan Selatan. Islam berkembang setelah Raden Samudra mendirikan Kesultanan Banjar, sedangkan di Kalimantan Timur Islam diterima oleh
Raja Mahkota dan masyarakat Kutai sekitar tahun ke-1575. Kemudian, peran Wali Songo dalam proses Islamisasi Nusantara. Wali Songo adalah 9 ulama yang berjasa menyebarkan Islam di Jawa pada abad ke-15 hingga ke-16. Mereka berdakwah dengan bijaksana serta berperan dalam perkembangan budaya, pendidikan, dan kehidupan masyarakat. Karena pengaruhnya yang besar, mereka mendapat gelar sunan. Berikut ini Wali Songo yang menyebarkan Islam di Nusantara. 1. Sunan Gresik. 2. Sunan Ampel. 3. Sunan Bonang titik 4. Sunan Derajat titik 5. Sunan Kalijaga titik 6. Sunan Giri titik 7. Sunan Kudus. 8. Sunan Muria titik 9. Sunan Gunung Jati. Berikutnya, pengaruh Wali Songo dalam penyebaran Islam di Nusantara. Wali Songo sangat membawa pengaruh besar di berbagai bidang dalam proses Islamisasi Nusantara, khususnya di tanah Jawa. Bidang pendidikan. Mendirikan pesantren, salah satunya Sunan Ampel. Beliau mendirikan pesantren di Ampel Denta yang mana pesantren tersebut berada di dekat Surabaya dan merupakan pusat penyebaran ajaran Islam yang pertama di daerah Jawa. Bidang politik. Ketika masa perkembangan dan pemerintahan berbagai kerajaan Islam, Wali Songo juga membawa pengaruh yang sangat besar. Sebagian dari Wali Songo ada yang diutus untuk menjadi penasehat raja maupun raja, yakni Sunan Gunung Jati. Selain itu, Sunan Ampel terjalin hubungan yang dekat dengan kerajaan Majapahit, sehingga penyebaran Islam tidak menjadi hambatan bahkan penguasa. Kerajaan merestuinya. Bidang dakwah, para Wali Songo berdakwah dengan berpindah mengelilingi suatu tempat ke tempat yang lain. Sunan Muria selalu berkunjung ke berbagai pelosok desa. Adapun peninggalan dari Wali Songo yang paling bersejarah dan sangat berharga adalah Masjid Demak. Karena Masjid Demak melibatkan hampir semua Wali Songo dalam pendiriannya. Para Wali Songo berdakwah dengan media kesenian, seperti wayang dan syair dari lagu gamelan yang berisikan berbagai pesan tauhid. Berikut ini kesimpulan dari penjelasan materi yang sudah dijelaskan. Islam masuk ke Indonesia secara bertahap dan menyebar dari satu wilayah ke wilayah lainnya hingga menjadi agama yang dianut oleh mayoritas penduduk Indonesia. Penyebaran Islam tidak terlepas dari peran para tokoh besar, terutama Wali Songo, yang berperan penting dalam dakwah, politik, dan pendidikan di Pulau Jawa. Salah satu kontribusi penting mereka adalah mendirikan pesantren sebagai lembaga pendidikan Islam yang hingga kini terus berkembang di berbagai daerah di Indonesia. Sekian penjelasan dari kelompok 13. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.